Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina wan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul majazan nabiyina ummati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin an'aini anta ba'na wa hada ila sirati mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, hingga pagi ini, hingga kita menjelang sahur tak terasa sudah masuk hari ke-21. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Tak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daripada syafaat beliau nantinya bisa menolong kita sekarang dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut dengan tausiah atau pencerahan bimbingan amalan seperti biasanya, mari kita niat sahur bareng-bareng dulu. Mudah-mudahan tak terasa di hari 21 ini, hari Senin, kita masuk yaitu hari ke-21, malam nanti malam ke-22. Masya Allah, besok malam 23. Tak terasa waktu begitu cepat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat setiap waktu, setiap detik, setiap menit, dan kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian Allah berikan hidayah, rahmat kepada kita sehingga kita diberikan rezeki yang datangnya tidak sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari niat bareng-bareng. Nawaitu saumal ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan niat kita dikabulkan sehingga kita bisa menyelesaikan puasa yang ke-21 ini tanpa unsur atau unsur yang bisa membatalkan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Sekarang manfaat daripada kemarin, manfaat daripada Al-Quran. Di antara keutamaan baca Al-Quran kemarin, yang pertama adalah termasuk paling yang afdal ibadati ummati tilawatil Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran penyebab dinaiknya derajat kita ke surga. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran salah satunya amal soleh yang bisa memberikan syafaat, yang bisa mensyafaati pembacanya, jadi para pembacanya di sendiri. Sekarang yang keempat, di mana yang keempat ini setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan. Jadi di setiap hurufnya daripada Al-Quran ini dinilai 10 kebaikan. Bisa dibayangkan ini merupakan suatu hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a tarfa min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah bihi hasanata, yaitu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri, dan satu kebaikan itu amtaliha dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya la aqulu alif harfan. Jadi misalnya alif lam satu huruf akan tetap menjadi alif satu kebaikan. Di sini alif lam harfan. Walakin alf
walakin alif harfan, dan juga alif adalah satu huruf, satu kebaikan. Walam harfu wa minan harf, dan lam sendiri di sini satu huruf 10 kebaikan. Jadi di sini alif lam mim itu 30 kebaikan. Ini merupakan suatu hidayah, rahmat dari Allah untuk memberikan kebaikan, pahala berlipat-lipat buat hambanya yang disayang Allah, yang dicintai Allah, buat hambanya yang hamba sendiri mencintai Allah. Dengan cara apa mencintai Allah? Sekarang di bulan Ramadan kita senantiasa tadarus setiap malam. Di siang hari kita membaca Al-Quran, diperbanyak dalam membaca Al-Quran. Waktu senggang baca Al-Quran, waktu apapun baca Al-Quran, sehingga dalam pikiran kita termuat pikiran yang kuat, mudah mengingat, mata mudah jelas, tidak sering tertimpa penyakit mata yaitu kayak rabun. Insya Allah Allah akan jaga. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran, matanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mata yang sehat, yaitu mata ketika kita benar-benar sehat, bukan mata yang untuk berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini yang keempat. Yang kelima, membaca Al-Quran salah satunya cara untuk membersihkan hati. Artinya semakin banyak seorang pembaca Al-Quran, maka hati seorang tersebut akan semakin tenang. Qala Rasulullah SAW, di sini sebutkan, bersabda Rasulullah SAW, hati ini berkarat seperti berkaratnya besi jika terkena air. Lalu beliau ditanya, apakah pembersihnya? Sabda Rasulullah SAW, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Jadi obatnya hati ini kita di sini adalah maut wa tilawatil Quran. Jadi mengingat mati dan membaca Al-Quran. Kenapa seperti ini? Sekarang sering terpikirkan, gak pernah terpikirkan sekarang pada diri kita. Yang sering terpikirkan adalah duniawi, mengejar dunia, mengejar harta, tanpa memikirkan kapan nanti kita mati dan bagaimana ketika kita nanti mati. Tidak pernah terpikirkan seperti itu, sehingga diri kita ini terfokus pada duniawi, di mana duniawinya ini lemah. Duniawinya ini lemah dalam arti lemah di mana duniawinya ini lemah, melemahkan iman kita, sehingga iman kita pada Allah dikalahkan dengan faktor dunia ini. Ini tidak boleh. Seharusnya apapun bentuknya di sini, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat ini kekal abadi selamanya. Kita sekarang di dunia, berapa umur kita? Paling umur 50 sudah peringatan, garis peringatan pertama. Kemudian umur 60 peringatan kedua. Udah siap-siap. Artinya siap-siap apa? Siap-siap kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita menghadap pada Allah? Ini yang berbeda kriterianya. Kriteria menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini beda-beda. Ada yang kriteria imannya kuat, nyantai. Ada kriteria imannya lemah, sakaratul mautnya susah. Dan berbagai banyak macam hal lagi yang mana pada dasarnya ini akan dilatar belakangi dengan husnul amal atau su'ul amal. Ketika amal kita jelek, ketika amal kita tidak bagus untuk bekal menghadap Allah, maka terjadi apa? Terjadi adalah azab, siksa. Nantinya di alam barzakh sudah disiksa, kemudian nanti masuk ke berikutnya sudah disiksa lagi, yaumul hisab disiksa lagi, yaumul mizan tambah berat. Sholawat gak pernah dibaca, ketika hidupnya gak pernah baca sholawat. Masya Allah. Ada salah satu riwayat di sini saking pentingnya sholawat. Jadi orang ini ahli maksiat, orang maksiat, kemudian banyak dosa. Kemudian dia segala sesuatunya pokoknya tidak pernah sholat. Tetapi si orang ini, si fulan ini sholawatnya luar biasa.
ia bersolawat terus pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ada orang yang bersolawat kemudian tidak ahli maksiat, ahli ibadah baca solawat. Pembedanya sekarang bagaimana Ustaz bedanya ini? Bedanya mereka yang baca solawat dan ahli solawat dengan beribadah, dan mereka yang ahli solawat tapi tidak beribadah, tidak sholat. Mereka yang ahli solawat tapi tidak beribadah, tidak sholat, berbuat maksiat, maka ketika solawat nanti ini hanya mengangkat si fulan ini dari neraka menuju surga. Jadi ingat, mereka yang ahli solawat banyak maksiat kemudian tidak pernah sholat hanya sebatas diangkat mengeluarkan dia dari neraka menuju surga, tetapi tidak bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Beda dengan mereka yang ahli salawat, ahli ibadah, ibadahnya kenceng, tahajudnya masya Allah, sholat sunnahnya gak kurang-kurang, mereka sholatnya diterima oleh Allah karena jamaahnya. Orang ini yang nanti bisa diangkat dari neraka menuju surga, bahkan di surga pun bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Inilah bedanya. Maka di situ terjadi pembedaan. Dalam hal ini kita senantiasa harus bisa memahami dengan kata-kata seperti ini. Janganlah hindari itu maksiat, hindari segala sesuatu itu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali seorang kiai, ulama, seorang ustadz mengingatkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sering baru diingetin sekali, nanti sudah lupa lagi. Sekarang baru diingetin tadi, besok 2 hari sudah mengulangi lagi perbuatan yang jahat. Ini merupakan suatu hal fundamental, kriteria watak manusia, di mana watak manusia ini senantiasa selalu mengilhami segala sesuatu yang berhubungan dengan iblis. Di iblis ini senantiasa didekati. Kenapa iblis didekati? Karena iblis membisikkan satu. Yang kedua, iblis memberikan segala sesuatu secara instan. Manusia lebih suka instan daripada mohon sama Allah yang sifatnya sering kita mohon sama Allah, kita prasangka suudzon sama Allah karena doa kita tidak dikabulkan, kita minta uang tidak diturunkan. Padahal Allah sayang pada hambanya. Ketika Allah tidak mengabulkan, bukan tidak mengabulkan, jika kamu dikasih permintaanmu ini kamu akan celaka, bagaimana? Tanpa sadar mereka pindah. Syirik iya, musyrik iya, murtad iya. Dia pindah, di mana perpindahannya ini adalah pindah cari yang instan. Jadi cari yang instan. Instannya gimana? Pesugihan, babi ngepet, pelihara tuyul, dan segalanya yang sifatnya bisa mendatangkan uang seketika itu. Dia tanpa mikir akibatnya apa ketika mereka kaya di dunia, sengsara di akhirat. Enak di dunia, menderita di akhirat ribuan dan bahkan selamanya. Jadi budak iblis. Tidak mikir ke situ. Yang dia pikir adalah sesaat. Senang saat itu juga di dunia, sengsara selamanya di akhirat. Inilah makanya obatnya hati adalah salah satu, kumpulin orang soleh, kumpulin orang beriman. Insya Allah kita akan jadikan hamba Allah yang beriman juga. Inilah merupakan suatu hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang keenam terakhir, manfaat daripada membaca Al-Quran, terjaganya akal hingga 100 tahun lebih. Jadi akal kita dijaga hingga 100 tahun. Jadi Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi radhiyallahu anhu mengatakan, siapa saja yang rutin membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kesehatan dan kesempurnaan pada akalnya walau usia mencapai lebih 100 tahun. Jadi ini yang tadi Uzair pernah bilang, andai kata kita menjadi hamba Allah
yang sering rajin membaca Al-Quran, mereka yang rajin baca Al-Quran selama hidupnya, maka mereka dijaga dari apa yang sering kita lihat dewasa ini kepada nenek-nenek kita. Sering kita lihat nenek kita pikun. Jadi ingat, pikun itu adalah lupa, dilupakan oleh Allah, diambil dan ingatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak mau membaca Al-Quran. Mereka waktu mudanya enggan membaca Al-Quran, bahkan tuanya apalagi. Alasannya, saya tidak bisa baca Al-Quran. Alasannya, saya terlambat baca Al-Quran. Alasannya banyak sekali, ribuan alasan. Intinya apa? Intinya agar mencari secara instan bahwa tidak suka sama Al-Quran. Al-Quran jadi hiasan. Ada di rumahnya Al-Quran, ada di dinding-dinding mereka dengan bacaan Ashabul Hafi, bacaan yaitu apa yang dinamakan surat Yasin. Ada semua, tapi tidak pernah dibaca. Dindingnya bacaan surat Yasin, tidak pernah baca Yasin. Di dindingnya kamarnya ada Asmaul Husna, tidak pernah hafal Asmaul Husna. Padahal khasiatnya, antum perlu ketahui, siapa yang hafal Asmaul Husna, maka api neraka haram menyentuh tubuhnya. Kalau antum hafal Asmaul Husna 99 itu, api neraka haram menyentuh tubuh antum. Maka dari itu hafali segala apa yang ada semua di Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim. Terus sampai habis. Dan ini jadikan istiqomah, menghafal terus setiap hari. Sehingga apa? Sehingga menjadi amalan, yang mana amalan ini akan membawa kita menuju apa yang dinamakan husnul amal. Membawa kita apa? Memudahkan kita perjalanan berikutnya. Ingat apa yang kita bawa nanti? Amal kita, tidak ada yang lain. Amal dan amal. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sungguh Allah, ma'al ladzina, beserta orang-orang takut bertakwa, walladzina, dan orang-orang hum, mereka muhsinun, berbuat kebaikan. Jadilah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa berbuat suatu kebaikan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan segala fasilitas apa yang kita punya. Gunakan semuanya untuk ibadah. Gunakan semuanya untuk apa? Untuk menuju pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan semua apa yang kita punya. Harta mati tidak kita bawa. Ingat ini, harta mati tidak kita bawa, tetapi amal yang kita bawa. Ketika kita memperbuat amal baik, banyak sekali yang menghadang kita, banyak sekali yang menghalangi kita. Siapa itu? Godaan iblis, godaan setan. Sehingga setan menghalangi apa yang kita mau amalkan. Kita mau sedekah, dihalangi oleh iblis. Jangan deh, jangan sedekah, suudzon yang enggak dan lain-lain, sehingga membatalkan sedekah itu sendiri. Padahal sudah dijelaskan, sedekah yang afdal sedekah adalah sedekah fi Ramadan. Sedekah yang afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah. Apalagi sekarang sudah masuk malam 21, 22, 23, 24 menjelang inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Semua sudah dijelaskan, dilipatkan. Kenapa enggak kita jalankan? Kenapa harus kita tolak? Kenapa kita tolak mentah-mentah apa yang Allah berikan? Prasarana yang harus kita dapatkan, pahala yang harus kita dapatkan dengan berlipat-lipat dilipatkan oleh Allah, kita terima dengan tangan terbuka, kita terima dengan senyum. Jangan sampai kita tolak. Dengan apa kita nolak? Dengan enggan kita berpuasa Ramadan, dengan enggan kita selalu di bulan Ramadan berbuat maksiat terus, bahkan menjalankan suatu perbuatan zina, baik itu zina laman, oke, zina muson, oke, zina khulmu, tetap diterjang terus. Sehingga apa terjadi? Pikiran ini brutal, menekankan pikiran kita pada titik fokus yang enggak jelas, titik fokus yang menuju thariqun nar, yaitu menuju neraka.
Bukan ditekankan segala sesuatu di bulan Ramadan ini, tekankan pikiran kita, diri kita untuk senantiasa insaf di hadapan Allah, taubatan nasuha di hadapan Allah. Tidak ada terpikirkan seperti ini. Yang ada pada diri kita hanyalah mohon sama Allah untuk dijauhkan dari Allah. Kenapa mohon sama Allah dijauhkan sama Allah? Buktinya, kenyataannya, setiap hari berbuat maksiat, setiap hari mendengungkan segala sesuatu yang enggak mau sholat jamaah, setiap hari sholat kagak pernah, sholat melalaikan. Mari kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dengan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, meskipun sama satu ayat, mari kita pelajari di pagi hari ini, menjadikan suatu hal yang jernih buat pikiran kita. Sebagaimana innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan kita jadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di doa akhir majelis ini memberikan kita suatu hal terbukanya diri kita. Mari kita doa bareng-bareng dan diaminkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara kami, ya Allah, sesama muslim. Ampunilah, ya Allah, dan jadikanlah kami semua yang ada, yang masih hidup ini senantiasa ingat dengan kematian. Allahumma arham ummata Muhammad, wasli ummata Muhammad, wa fariz ummata Muhammad, wastur ummata Muhammad, wa jabur ummata Muhammad. Jadikanlah aku ini, ya Allah, yang aku ini banyak dosanya di hadapan-Mu, ya Allah. Senantiasa aku lakukan semua dosa ini secara sengaja, ya Allah. Aku tutup mataku untuk melakukan dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Aku sebenarnya tahu bahwa ini adalah dosa, tetapi aku terjang, ya Allah. Jadikanlah aku meskipun seperti ini, ya Allah, tetap menjadi bagian daripada umat Muhammad, umat baginda Rasulullah SAW yang nantinya memberikan syafaat, menerangi kami, ya Allah, dalam perjalanan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala apa yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Jadikanlah, ya Allah, apa yang aku lakukan ini menjadi suatu bagian amal di bulan Ramadan ini, ya Allah. Menjadi suatu amal di mana amal ini Kau terima, ya Allah, sampai kepada arsi-Mu, ya Allah. Jangan sampai amal yang kulakukan, ibadah puasa Ramadan yang kujalankan, tidak pernah nyampe ke arsi-Mu, ya Allah, ke kerajaan-Mu, ya Allah. Jadikanlah semua itu menjadi suatu keindahan dan bisa menenteramkan hati kami, ya Allah, ketika kami dalam ibadah di tengah malam menjelang Lailatul Qadar. Dalam Lailatul Qadar, kapanpun Lailatul Qadar itu datang, kami tidak tahu, ya Allah, kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu datang. Meskipun tanda-tanda sudah disebutkan di isyarat, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, agar pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar di antara 10 hari ini, dan jadikanlah kami menjadi bagian daripada Lailatul Qadar itu sendiri, ya Allah. Kau berikan kami rahmat, hidayah, Kau bukain hati kami. Kau jadikan kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu meskipun berlumuran dosa. Kau jadikan kami, ya Allah, senantiasa terjauhkan dari siksa api neraka. Kami bukan ahli surga-Mu, ya Allah. Kami bukan ahli surga-Mu, kami bukan ahli penduduk surga, ya Allah. Tetapi kami tidak kuat posisi berada di neraka. Maka dari itu, ya Allah, azab dunia dengan panasnya matahari yang sekarang di dunia ini sudah cukup membakar kami, ya Allah. Apalagi nanti azab di akhirat. Azab kubur sudah cukup nanti menyiksa kami dan menakuti kami, ya Allah. Jangan ditambah lagi dengan beban-beban, ya Allah, dan azab di akhirat, azab api neraka. Dan kami tahu, ya Allah, bahwa neraka jahanam diciptakan buat umat Muhammad seperti kami, ya Allah. Di mana umat Muhammad seperti kami, ya Allah, terlalu banyak munafiknya, terlalu banyak nggak bisa pegang amanah, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang terlepas dari ini semua, ya Allah. Mujibah syahidin, jadikanlah apa yang kami kaji dalam suatu majelis ini
menjadi suatu bagian daripada apa yang Engkau perintahkan, merupakan suatu bagian apa yang Engkau tanamkan dalam amal ini ya Allah, dan merupakan suatu hal yang bermanfaat buat kami di akhirat kelak ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini ya Allah, apa yang kami kaji di sini ya Allah, bermanfaat buat diri kami dunia dan akhirat. Kabulkanlah segala doa kami ya Allah. Angkatlah segala kesulitan-kesulitan kami, angkatlah segala kesusahan-kesusahan kami ya Allah. Kesulitan apapun bentuknya ya Allah, angkatlah. Sakit kami angkatlah, hutang kami angkatlah, semuanya ya Allah. Jangan biarkan hamba-Mu ini terlena dengan segala kemewahan dunia. Ya Allah, mujibah syaiti, kabulkanlah doa kami. Semoga senantiasa Kau berikan kami jalan keluar dari segala kesulitan, kesusahan dan hutang kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan senantiasa kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Semoga kita jadikan hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam suatu majelis ini, dan bermanfaat apa yang kita kaji. Jangan datang dalam majelis kemudian tidak pernah kita terapkan dalam realisasi kehidupan sehari-hari. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.